Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Nur Yasin akan mempresentasikan hasil tugas komputasi dan dinamika dengan Bapak dosen Zulhamidi. Yang pertama, pada presentasi ini saya akan membahas hasil analisis aliran fluida pada pipa berbentuk L menggunakan metode komputasional fluid dinamik atau disingkat dengan CFD dengan bantuan perangkat lunak ANSYS UN. Laporan ini merupakan tugas analisis simulasi aliran fluida yang saya kerjakan untuk memahami bagaimana karakteristik aliran berubah saat melewati tikungan 90 derajat. Masuk ke latar belakang, aliran fluida sangat sering kita jumpai dalam bentuk sehari-hari seperti pada saluran air, AC, dan pipa industri. Namun saat fluida melewati tikungan 90 derajat, arah aliran berubah secara drastis. Perubahan ini menyebabkan perubahan tekanan, kecepatan, bahkan dapat membentuk pusaran atau vortex. Oleh karenanya digunakanlah simulasi CFD untuk melihat fenomena ini secara detail tanpa perlu eksperimen langsung. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Pada rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pola aliran fluida di dalam pipa berbentuk L. Yang kedua, bagaimana perubahan tekanan dan kecepatan tikungan 90 derajat, serta bagaimana visualisasi CFD membantu analisis. Untuk tujuannya sendiri adalah melakukan simulasi CFD menggunakan ANSYS UN, menampilkan distribusi tekanan dan kecepatan, serta menganalisis fenomena aliran yang terjadi. Selanjutnya, geometri dan fluida. Model yang digunakan adalah pipa bentuk L dengan sudut tikungan 90 derajat. Panjang total pipa adalah 3 meter dengan diameter 50 mm. Fluida kerja yang digunakan adalah udara. Simulasi dilakukan dalam kondisi steady state, artinya aliran dianggap stabil terhadap waktu. Lalu setelah geometri dibuat, dilakukanlah proses meshing atau pembagian domain menjadi elemen-elemen kecil. Jenis mesh yang digunakan adalah tetrahedral. Pada bagian tikungan, mesh dibuat lebih halus karena di area ini terjadi perubahan aliran yang signifikan. Kualitas mesh diperiksa menggunakan parameter skewness dan orthogonal quality agar hasil simulasi tetap akurat. Untuk kondisi batas atau boundary condition digunakan velocity inlet, artinya kecepatan fluida ditentukan di pintu masuk. Pada bagian onlet menggunakan pressure outlet sebesar 0 Pascal. Seluruh dinding pipa menggunakan kondisi no slip, artinya kecepatan fluida di dinding bernilai 0. Model turbulensi yang digunakan adalah K epsilon dengan solver pressure gas steady state. Untuk hasil kecepatan aliran menunjukkan bahwa kecepatan maksimum sebesar 0,858 terjadi pada sisi luar tikungan, sementara kecepatan minimum mencapai 868 di sisi dalam tikungan. Nilai negatif ini menandakan adanya aliran balik atau recirculation. Hal ini terjadi karena gaya sentrifugal yang mendorong fluida ke sisi luar tikungan. Untuk hasil distribusi tekanan maksimum terjadi di bagian inlet sebesar 127 Pascal, sedangkan tekanan minimum terjadi di bagian outlet sebesar 91,33
434 Pascal. Penurunan tekanan sebesar terjadi di area tikungan 90 derajat. Hal ini disebabkan oleh gesekan dengan dinding pipa dan turbulensi yang meningkat. Untuk pola aliran atau streamline, dari visualisasi streamline terlihat bahwa sebelum tikungan aliran relatif lurus dan stabil, namun saat melewati tikungan terbentuk pusaran atau vortex di sisi dalam tikungan. Aliran utama terdorong ke sisi luar akibat efek gaya sentrifugal. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan aliran akibat perubahan arah mendadak. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa tikungan 90 derajat sangat mempengaruhi pola aliran fluida. Terjadi penurunan tekanan, peningkatan turbulensi, serta pembentukan vortex dan recirculation. Simulasi CFD terbukti sangat efektif untuk memvisualisasikan fenomena ini tanpa harus melakukan eksperimen langsung. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.